Sudah tampil? Sudah. Oke, baik, Bapak Ibu peserta. Jadi hari ini saya akan membawakan sebuah fitur, salah satu fitur dari platform Rumah Belajar yang namanya Kelas Maya, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Kelas Digital. Nah, kalau tadi berbicara tentang merdeka belajar, ya, merdeka belajar, bagaimana guru bisa mendesain, bagaimana guru bisa mendesain sebuah pembelajaran, berkreasi. Nah, ini adalah sebuah pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih, karena Kelas Maya ini adalah sebuah LMS yang bisa mendukung Bapak Ibu guru dalam program belajar dari rumah atau mengajar dari rumah. Nah, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018. Bukan Sulteng ya, Sultra. Jadi masih banyak yang salah. Kalau Sulawesi Tenggara itu singkatannya Sultra, kalau Sulawesi Tengah Sulteng. Oke. Nah, ini tampilan dari kelas digital atau kelas maya. Jadi dia memang adalah sebuah LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi pembelajaran antara guru atau antara pendidik dengan peserta didik secara daring atau secara online, sehingga bisa dilakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah subscribe channel YouTube Rumah Belajar Kemdikbud, mudah-mudahan sudah semua ini di YouTube Rumah Belajar Kemdikbud itu tersedia banyak video tutorial ya, bagaimana cara mendaftar di kelas maya, bagaimana mendaftarkan akun siswa, akun guru, dan sekolah penyelenggara. Nah, ini beberapa fungsi atau manfaat dari kelas maya yang kemudian bisa Bapak Ibu guru gunakan sebagai salah satu platform pembelajaran dari rumah. Yang pertama itu adalah bahwa kelas maya itu bisa menggantikan kelas tatap muka. Nah, ini kalau sebelum pandemi kemarin, Cak Rahmat juga mungkin sering gunakan ya, Cak ya. Di kelas maya ini kalau misalnya ada dinas keluar sehingga materi itu tidak tuntas, maka materi itu bisa dimasukkan di kelas maya sehingga siswa-siswa kita tidak ketinggalan materi. Nah, kemudian sebagai kelas remedial. Nah, ini untuk siswa-siswa kita yang mungkin tidak mencapai KKM ya, KKM, sehingga mereka bisa belajar secara berulang-ulang sampai tuntas melalui kelas maya yang kita buat. Karena di kelas maya itu kita sudah lengkap memasukkan modul, memasukkan tugas, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kelas pengayaan. Nah, ini untuk yang mencapai KKM, sudah mencapai KKM, tapi mungkin butuh tambahan materi, kemudian bisa diberikan contoh atau latihan-latihan soal lagi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, kemudian ada juga fungsi kelas tambahan. Nah, ini bisa dipergunakan untuk siswa SMK. Nah, ini siswanya Cak Rahmat nih, untuk melakukan magang industri atau prakerin. Lalu sarana pendukung dalam model-model pembelajaran inovatif, contohnya adalah flipped classroom. Nah, seperti yang tadi Bunda Iriani sudah paparkan bahwa salah satu model pembelajaran inovatif itu yang bisa kita terapkan itu adalah flipped classroom. Jadi pembelajaran terbalik ya, pembelajaran terbalik. Jadi siswa-siswa kita sudah bekali dari awal tentang materi-materi, mereka belajar secara mandiri, baru kemudian berjumpa dengan kita. Nah, ini beberapa potensi pemanfaatan dari kelas maya. Nah, mengapa kelas maya rumah belajar? Karena kelas maya rumah belajar ini ada banyak keistimewaan yang dimiliki sebagai salah satu LMS pembelajaran dari rumah. Yang pertama adalah ada fleksibilitas. Jadi dengan merancang atau mendesain sebuah kelas maya, maka guru dan siswa itu bisa fleksibel mengatur waktu ya, mengatur waktu kapan kita mau belajar, tentu sesuai dengan jadwal dan waktu belajar. Kemudian yang kedua, memanfaatkan perangkat yang memang sudah ada dan dimiliki oleh siswa. Kalau untuk siswa-siswa saat ini mungkin yang di kota ya, yang di desa juga kayaknya sudah jarang yang tidak punya handphone ya Bunda ya.
apakah itu handphonenya sendiri atau mungkin handphonenya orang tua. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk belajar, salah satunya dengan mengikuti kelas maya. Jadi anak didik kita tetap mempergunakan perangkat yang dimiliki untuk hal-hal yang edukatif, bukan cuman misalnya mengakses sosial media atau mungkin bermain game, tetapi juga bisa dengan pendampingan orang tua tentunya bisa dimanfaatkan untuk belajar. Nah, kemudian yang ketiga, aktivitas siswa itu tersimpan dalam arsip. Nah, inilah yang bisa membantu tugas guru dalam hal portofolio siswa, karena dalam kelas maya itu ada master data, di situ terekam aktivitas guru maupun siswa. Kemudian yang keempat, memanfaatkan perangkat pengelolaan kelas. Nah, karena dalam kelas maya juga ada evaluasi, ada penilaian, dan ada umpan balik, sehingga dengan kelas maya ini, seperti yang tadi Bunda Iriani katakan, ada king-nya ya, ada aktivitas pembelajaran, ada pengelolaan pembelajaran. Kemudian memberikan kesempatan untuk berkomunikasi banyak arah. Karena dalam kelas maya ada forum diskusi, sehingga para guru dan siswa bisa tetap bertemu, bisa tetap berinteraksi walaupun dalam kelas maya. Nah, kemudian siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Nah, karena kelas maya bisa diakses berulang-ulang, ya. Jadi siswa misalnya yang kecepatan belajarnya lambat, misalnya bisa mengulang-ulang lagi kembali materinya, bisa ujian lagi, bisa mencoba lagi latihan-latihan soal. Nah, ini jadi mengcover siswa dengan berbagai kemampuan dan kecepatan belajar. Nah, kemudian guru dapat mengontrol aktivitas siswa meskipun tidak di tempat yang sama. Nah, inilah salah satu kelebihan dari kelas maya. Siswa dan guru bisa melakukan aktivitas pembelajaran di mana saja, kapan saja. Nah, kemudian untuk sekolah penyelenggara itu dia bisa mengamati aktivitas guru dan siswa. Jadi terekam aktivitas guru maupun siswa. Nah, ini juga bisa menjadi solusi di masa pandemi ini. Belajar dari rumah, mungkin kepala sekolah misalnya ingin mengontrol apakah gurunya melakukan aktivitas pembelajaran, apakah siswa-siswa di sekolah tersebut tetap melakukan aktivitas pembelajaran. Ini bisa menjadi salah satu solusi dengan melalui kelas maya. Nah, ini laman atau link untuk akses ke kelas maya di belajar.kemdikbud.co.id/kelas maya. Nah, ini beberapa gambar kelas maya dari beberapa provinsi ya. Jadi ada beberapa provinsi yang memang mereka memiliki server sendiri, mengelola sendiri kelas mayanya. Ada kelas maya Jejak Bali, kemudian ada Si Jempol, ada kelas maya Sabah Banten, ini juga yang terkenal juga Sabah Banten. Kalau di Maluku Utara ada nggak Bunda? Kandair? Belum ya? Masih di mute Bunda? Di Kalimantan Tengah, Mbak Hana ada nggak? Mbak Hana? Belum juga. Oh iya. Belum juga, Mbak. Iya. Oke, sama di Kendari juga belum. Nah, ini kemudian ada di gambar, jadi di kelas maya itu ada dua kategori, ada namanya kelas tertutup, ada kelas terbuka. Nah, kelas tertutup ini yang memang kelas yang spesifik dibuat oleh guru untuk siswanya sendiri dalam suatu sekolah penyelenggara. Jadi memang khusus untuk siswanya sendiri, kemudian untuk kelas apa, untuk ngapal apa. Nah, kalau kelas terbuka, ini kelas nanti kalau Bapak Ibu akses ke kelas maya, di situ nanti tampilannya akan ada kelas favorit. Kelas favorit itu kelas tertutup yang paling banyak diakses. Kemudian ada kelas terbuka. Nah, kelas terbuka ini bisa diakses oleh siapa saja. Semua pelajar, semua pendidik bisa mengakses ini. Untuk pengajar bisa menjadikan ini sebagai contoh, sebagai acuan dalam mengelola kelas maya. Sebagai pelajar juga bisa belajar di kelas ini. Nah, ini tahapan atau prosedur untuk menyelenggarakan kelas digital dalam BDR. Nah, di sini ada 5 komponen yang berperan. Yang pertama itu pengelolaan kelas maya digital itu berada di tangan server dari Pusdatin. Nah, kemudian ada sekolah penyelenggara, ada guru, ada peserta didik. Nah,
Jadi Bapak Ibu guru, untuk Bapak Ibu guru yang akan membuat kelas maya itu nanti ada 3 pilihan, apakah mendaftar sebagai sekolah penyelenggara, sebagai guru, atau sebagai peserta didik. Nah, alurnya seperti ini. Ya, untuk sekolah penyelenggara sama sebenarnya untuk guru dan peserta didik itu mendaftar dulu, kemudian nanti akan ada dataan, isian dataan yang harus dilengkapi. Misalnya kalau peserta didik itu dia ada permintaan untuk emailnya, ada permintaan NISN-nya, tapi ini pilihan, boleh juga tidak diisi. Kemudian ada permintaan username dan paspor. Sementara untuk guru juga sama, mendaftar, melengkapi data, nanti ada permintaan sekolah penyelenggara apa, nanti ada di kotak pilihannya. Kemudian untuk sekolah penyelenggara juga bisa membuat akun di sini sehingga bisa mendata guru-gurunya atau mendaftarkan guru-gurunya di kelas maya. Nah, di sini tentu saja untuk BDR, belajar dari rumah, peran orang tua. Jadi ini bagan ini sudah meliputi 5 komponen ya Mbak Ana ya. Jadi bukan cuman sekolah penyelenggara, bukan cuman guru, bukan cuman peserta didik, tetapi yang paling tidak kalah penting itu adalah peran orang tua, karena memang pembelajaran anak-anak kita sepenuhnya di rumah, sehingga orang tua perlu mendampingi anak-anaknya dalam belajar, dalam mengakses konten-konten pembelajaran. Nah, selain tentu saja menyediakan fasilitas pendukung untuk itu. Belum terganti ya Mbak Ana ya? Belum. Masih Oke, stop dulu. Saya stop dulu. Oke. Sudah Mbak Ana? Sudah. Oke, nah ini strategi pemanfaatan dari kelas maya yang bisa Bapak Ibu guru jadikan acuan ya. Jadi ini acuan ya, acuan saja nanti karena Merdeka Belajar Bapak Ibu guru bebaslah berkreasi atau berinovasi bagaimana merancang pemanfaatan kelas mayanya sendiri. Nah, yang pertama persiapan itu sebenarnya sama saja dengan kelas nyata. Sebelum mengajar kita membuat menentukan waktu pelaksanaan pembelajaran. Apakah sekarang masuk semester ganjil atau semester genap? Kalau sekarang semester ganjil dimulai dari tanggal berapa seperti itu. Kemudian melakukan analisis kurikulum, dalam hal ini adalah silabus dan RPP pada semester tersebut. Nah, ini sebenarnya aktivitas yang sudah biasa dilakukan oleh guru ya. Kita buat RPP berdasarkan silabus, kemudian kita tentukan materinya berdasarkan buku paket, berdasarkan peta materi, menentukan deskripsi dan tujuan pembelajaran, lalu menentukan jadwal pembelajarannya kapan, dan menyusun rancangan penilaian. Jadi persiapan ini yang biasanya kita tuangkan dalam RPP, sekarang kita pindah di dalam settingan pengaturan kelas maya kita. Jadi materinya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, itu dimasukkan di dalam kelas maya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang Queen-nya itu adalah kita harus menggugah modul diklat ke dalam kelas maya. Nah, ini untuk sumber belajar siswa kita. Jenisnya bebas ya, jenisnya boleh PDF, boleh PPT, PMP, kemudian SWF, PNG, dan sebagainya, dengan kapasitas maksimal 2 MB. Nah, ini biasanya menjadi kendala ketika sudah diunggah tidak tersimpan, itu karena mungkin kapasitasnya yang melebihi. Nah, kemudian menambahkan tugas pada modul sesuai dengan rancangan kurikulum diklat. Ini tahap persiapan. Nah, di tahap pelaksanaan ini yang tidak kalah penting, disinilah terjadinya rajanya, kingnya atau aktivitas pembelajarannya. Itu kita informasikan dulu ke siswa. Di situ ada pengumuman, bisa kita informasikan untuk mengingatkan peserta didik kita kapan mulai pengumpulan tugas, kapan pengerjaan ujian akhir dan sebagainya. Kemudian memberikan topik diskusi, karena ada juga forum diskusi di kelas maya, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Lalu mengunggah soal ujian di dalam menu soal ujian. Jadi
paket lengkap nih kelas maya. Ada materinya, ada kuis, ada soal ujian. Nah, kemudian setelah mereka ujian, tentu saja kita harus memberikan penilaian dan umpan balik. Nah, seperti tadi yang Kanda Iriani katakan, setelah siswa melakukan aktivitas pembelajaran itu harus ada feedbacknya. Kita harus berikan penguatan, harus berikan pendampingan kepada siswa. Nah, untuk di kelas maya sendiri, untuk penilaian itu memang sudah disetting sebelum kita simpan, itu kita sudah setting memang persentase untuk penilaian kelas maya. Misalnya forum diskusi nilainya berapa, tugas akhirnya berapa, kemudian ujiannya berapa, seperti itu. Yang pastinya untuk persentase itu harus 100%. Nah, ini beberapa contoh integrasi fitur modul di kelas maya. Jadi untuk modul itu sendiri kita bisa memasukkan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini udah banyak multimedia pembelajaran interaktif kita bisa dapat di sumber belajar atau mungkin kita memiliki sendiri, tinggal kita masukkan di modul di kelas maya. Kemudian untuk modul kita juga bisa cukup memasukkan link, jadi hyperlink, misalnya hyperlink ke sumber belajar atau mungkin sumber-sumber belajar lain yang terpercaya tentu saja. Nah, untuk tugasnya sendiri kita bisa juga menggunakan multimedia pembelajaran interaktif atau tugas berupa rekaman video, tugas berupa link di sumber belajar, atau mungkin gambar ya. Nah, ini bisa menjadi, ini contoh saja sih, nanti kreasinya guru saja menentukan untuk tugas di kelas maya itu mau dikreasikan, dimasukkan apa. Jadi ini beberapa contoh saja yang saya berikan. Nah, untuk kuis, nah ini untuk kuis juga ada beberapa pilihan aplikasi kuis online yang bisa digunakan. Ada gamification, ada form online, atau mungkin diberikan link ke bank soal. Jadi bisa dengan full memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Jadi modulnya misalnya ada di sumber belajar, ujiannya ada di fitur bank soal. Nah, atau mungkin Bapak Ibu memiliki sendiri pernah membuat media pembelajaran MPI, kuis, bisa juga dimasukkan di sini. Jadi memang sangat luas, sangat fleksibel dalam hal sumber belajar yang digunakan untuk di kelas maya. Nah, ini beberapa contoh penerapan kelas maya. Nah, yang pertama itu tadi sudah saya bahas sebelumnya, yaitu guru menyusun kelas digital dengan melengkapi modul, dengan melengkapi tugas, kemudian ujian. Kemudian yang kedua ini alternatif saja, karena biasanya siswa mengalami banyak kesulitan untuk mendaftar di kelas kita, bisa dengan pilihan guru yang mendaftarkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ini yang sudah sering kita lakukan, mungkin Mbak Hana juga dilakukan di sekolah ya, karena ini yang paling simpel, paling banyak digunakan itu adalah berkoordinasi melalui grup WhatsApp ya. Jadi iya benar. Jadi sama seperti saya di WA saya itu ada semua grup kelas. Jadi saya mengajar 8 kelas, ada rumah belajar misalnya, rumah belajar 71, rumah belajar 72 kayak gitu. Jadi di grup itulah kita informasikan segala hal atau aktivitas pembelajaran kita. Nah, kemudian ketika sudah siap kelas mayanya, kita bisa menyampaikan info tentang link kelas maya kita di grup WA. Lalu siswa kita bisa login. Nah, ketika siswa sudah login dan sudah daftar di kelas kita, sebagai guru kita mendampingi mereka melakukan aktivitas pembelajaran. Lalu setelah mereka melakukan aktivitas pembelajaran, sudah ujian dan sebagainya, kita memberikan feedback atau timbal balik terhadap pekerjaan peserta didik. Dan yang terakhir tentu saja membuat pelaporan dari hasil proses pembelajaran dari peserta didik kita. Nah,
Sudah berubah tampilannya, Mbak Ana? Sudah. Sudah tampak? Oke. Nah, ini tips. Ini hanya tips memudahkan siswa untuk mengakses kelas maya kita karena ini banyak persoalan nih. Biasanya siswa kita kesulitan mencari kelas kita yang mana ya. Karena ada banyak konten kelas maya di rumah belajar. Yang pertama itu ya pada akun guru kita bisa mengklik lihat kelas. Nah, nanti kelas kita akan terbuka. Lalu kita copy alamat pada web browser. Nah, kita copy, kemudian kita pastikan kita bagikan ke siswa. Setelah mereka login, mereka bisa langsung memastikan alamat web yang kita sudah bagikan itu di browsernya. Lalu ketika mereka sudah masuk dan memilih memilih daftar, maka mereka sudah bisa masuk di kelas kita. Jadi ini sedikit tips untuk memudahkan siswa kita bisa mengakses kelas maya atau lebih cepatlah mengakses kelas maya yang kita buka. Nah, ini aktivitas siswa pada kelas maya. Persiapannya yaitu membaca petunjuk atau informasi yang diberikan oleh guru, menyiapkan perangkatnya tentu saja apakah laptop ataupun smartphone, dan tentu saja pakai internet. Kemudian pastikan bahwa sudah terdaftar di rumah belajar, bahwa sudah terdaftar di rumah belajar dan kelas maya. Lalu aktivitas karena kita tadi mengunduh bahan ajar atau modul, siswa bisa mengunduh bahan ajar kita. Jadi ini bisa perpaduan ini Mbak Ana ya, perpaduan bisa online dan offline karena ada sumber belajar yang mereka bisa unduh, mereka bisa pelajari berulang-ulang tanpa harus online terus. Jadi keluhan banyak guru saat ini misalnya kita video konferensi ini menghabiskan paket data yang banyak, ya kan? Biasanya seperti itu. Ini bisa menjadi solusi karena kelas kita dia unduh materi kita atau sumber belajar yang sudah kita upload, mereka bisa belajar mandiri di rumah. Nah, ketika sudah dipelajari, kita berinteraksi lagi di grup WA untuk menentukan misalnya kapan ujian dan sebagainya. Nah, aktif dalam forum diskusi, kemudian mengunggah tugas dan mengikuti ujian. Jadi ini sinkronus dan asinkronus bisa dilakukan. Nah, oke, terima kasih. Ini siswa saya nih di SMP Negeri 17 Kendari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jadi kelas maya